Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih terus mencucurkan nikmat, karunia, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu tafakuh fid din, memperdalam pemahaman kita terhadap din yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian, bahasan kita pada pagi ini adalah tentang memakan harta yang haram. Banyak kita saksikan orang yang tidak memiliki perhatian terhadap harta dan sumber harta yang dia peroleh. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, ataukah dari sesuatu yang syubhat. Padahal sumber harta yang kita peroleh dari harta yang haram akan berdampak negatif pada keberkahan harta kita, keberkahan hidup kita, mendapat ancaman di dalam kubur, terlebih mendapat siksa di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat urgen bagi kita untuk membahas secara khusus tentang bahaya memakan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam." وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, ayat ini berbicara tentang seorang laki-laki yang memiliki tanggungan harta milik orang lain, akan tetapi orang lain tersebut tidak mempunyai bukti apapun terhadap hartanya tersebut. Akhirnya dia mengingkari harta yang menjadi tanggungannya, lalu dia membawanya ke pengadilan atau hakim, padahal dia mengetahui jikalau kebenaran itu tidak berpihak kepadanya, dan sungguh dia telah berdosa dan memakan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Quran Surah An-Nisa ayat ke-10. Jamaah sekalian, Ka'ab bin Ayad meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sekalian, di antara fenomena yang sering kita lihat adalah banyaknya orang yang terlalu menganggap remeh memakan harta yang haram. Hal ini sebagai wujud dari apa yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah sabdanya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halali aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana seseorang tidak lagi menghiraukan dengan apakah dia mengambil harta orang lain, apakah dari jalan yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Li'an arudda dirhaman min syubhah ahabba ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alf." Sungguh aku mengembalikan harta 1 dirham yang berasal dari harta yang syubhat jauh lebih aku cintai daripada bersedekah dengan 100.000 dirham. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Kami meninggalkan 9/10 dari harta yang halal karena khawatir terjatuh kepada perkara yang diharamkan." Dan ia melakukan hal yang demikian itu dalam rangka menjalankan sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fi." Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka dia telah terjebak ke dalam perkara yang diharamkan. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar perbatasan terlarang, hampir saja dia terjebak melampaui batas tersebut. Muttafaq alaih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk memakan harta yang haram adalah memakan harta riba. Harta riba telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan bahkan Allah dan Rasul-Nya melaknat orang yang memakannya, menulisnya, dan 2 orang yang menjadi saksinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Jamaah sekalian, cinta terhadap harta
telah menguasai jiwa sebagian orang yang beriman. Maka mereka berlomba-lomba membeli saham-saham bank, sementara yang lainnya mendepositokan harta mereka pada bank-bank tersebut, dan mereka mengambil riba atas uang tersebut dengan nama bunga. Sesungguhnya di antara bentuk kriminalitas yang besar dan perkara yang membahayakan adalah realita yang kita saksikan dari para bankir yang selalu berlomba-lomba membuka pintu dan jalan untuk menjebak manusia ke dalam riba dan memikat manusia dengan berbagai cara agar deposito mereka selalu bertambah dari harta yang haram ini. Sebagai contoh, apa yang disebut dengan kartu Visa Samba atau Bank Saudi Amerika. Dan fatwa telah dikeluarkan oleh Badan Tetap Urusan Fatwa para ulama terkemuka di Arab Saudi yang mengharamkan bertransaksi dengan kartu tersebut. Dan dia termasuk riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank setelah mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu, yang disebut dengan uang biaya pengeluaran kartu. Dan berhak bagi orang yang memilikinya untuk membeli barang apapun dan kebutuhan apapun dengan syarat agar pemilik kartu mengembalikan harga barang yang telah diambil pada waktu tertentu. Dan jika tidak dibayar, maka setiap 1 hari keterlambatan akan menjadi bunga yang ditanggung pemilik kartu. Jamaah sekalian, di antara bentuk memakan harta orang lain secara zalim adalah zalim pada gaji para pegawai dan tidak memberikan hak-hak mereka pada waktunya, baik itu dengan mengundur-undur pembayarannya atau barangkali menguranginya dan seterusnya. Di antara bentuk memakan harta yang diharamkan yang banyak kita lihat terjadi di pasar-pasar adalah bersumpah dengan sumpah palsu dan menipu dalam bertransaksi dan yang lainnya. Orang yang memakan harta yang diharamkan akan diancam dengan azab baik di dunia, di dalam kuburnya maupun di akhirat kelak. Adapun ancaman siksa di dunia berupa kerugian secara materi, di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut harta yang telah didapatkannya dan mengambil keberkahannya atau diberikan penyakit pada badannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ancaman azab yang akan didapatkannya di dalam kubur adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa seorang budak yang bernama Mud'im, di mana dia pernah bersama Nabi SAW ikut dalam perang Khaybar. Setelah terkena sebuah panah yang nyasar, maka para sahabat berkata, "Selamat, dia telah mati syahid." Maka Nabi SAW bersabda, "Tidak demikian. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kain wol yang didapatkannya pada hari Khaybar termasuk harta rampasan perang dan belum dibagi. Dia akan terbakar api dengannya." Lalu pada saat sahabat mendengar hal tersebut, maka mereka berdatangan dengan membawa seutas atau 2 utas tali sendal kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, 1 atau 2 utas tali sendal adalah dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian, jika kain ini adalah baju luar yang harganya beberapa dirham saja, namun walau demikian orang yang mengambilnya tidak selamat dari siksa memakan harta yang haram. Lalu bagaimana dengan
orang yang mengambil harta yang haram dan jumlahnya sekian banyak. Adapun azab yang akan didapatkannya di akhirat adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Ya Ka'ab, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih." Wahai Ka'ab, tidaklah suatu daging tumbuh dari makanan yang haram kecuali api neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sekalian, di antara akibat memakan harta yang haram adalah tidak dikabulkannya doa dan ibadah seseorang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim." Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan juga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang lelaki yang berjalan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Ya Tuhanku, sementara makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, dan pakaiannya adalah haram, serta diberikan makan dari sumber yang haram. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang sebuah peringatan terhadap sebagian orang yang telah terjebak dalam tipu daya setan, di mana setan telah memperdaya mereka dengan memperindah keburukan dalam pandangan mereka. Kita melihat mereka memakan barang-barang yang haram, bahkan berinfak dari harta yang haram tersebut untuk beramal soleh, seperti membangun masjid, membangun sekolah, menggali sumur, atau jalur-jalur kebaikan yang lain. Sementara mereka mengira kalau mereka mengerjakan perbuatan yang seperti itu akan membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Padahal orang seperti ini akan disiksa dua kali. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal soleh yang mereka biayai dari harta-harta yang haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa mereka karena harta yang haram ini, dan mereka akan dihisab dengannya pada hari kiamat. Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada sebagian orang yang menenggelamkan diri mereka pada harta milik Allah tanpa hak, maka mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
Jamaah sekalian, salah seorang senior tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, barang siapa yang menginfakkan harta yang haram untuk pelaksanaan ketaatan, sama seperti orang yang mensucikan pakaian dengan air kencing, padahal pakaian itu tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Demikian pula dosa tidak mungkin disucikan kecuali dengan yang halal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahasan kita pada pagi ini tentang harta yang haram, ancaman yang disediakan bagi orang yang memakan harta yang haram, baik di dunia, di alam kubur dan di akhirat, menjadikan kita berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kita mengambil harta dan mendapatkan harta dari jalan yang tidak halal, dari jalan yang syubhat, apalagi dari jalan yang haram. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal dari hal-hal yang haram, dan cukupkanlah kami dengan karunia-Mu dari selain diri-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.